Selamat siang Bapak Guru, perkenalkan nama saya Angelov dari kelas 12 MIPA B absen 2. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, soalnya ialah jelaskan menurut pendapat kamu apa keuntungan dan kekurangan dari suatu rangkaian menggunakan kapasitor yang disusun secara seri dan paralel. Nah, jadi jawabannya ialah kelebihan rangkaian seri ialah besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama disebabkan hambatannya itu disusun secara seri. Yang kedua ialah kabel yang digunakan lebih sedikit sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan paralel seri. Nah, kekurangan dari rangkaian seri ini yang pertama tuh lampu yang menyala tuh nggak terlalu besar, tergantung letak dan besar hambatannya. Yang kedua ialah jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam karena dia tuh nggak ada dipasang skalar. Nah, yang kelebihan rangkaian paralel itu ada yang pertama, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tuh nggak padam karena setiap lampu itu tuh dipasang dengan skala yang berbeda. Kelebihan yang kedua ialah tegangan yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama sehingga seluruh lampu akan sama terangnya. Nah, terus kekurangan dari rangkaian paralel ini itu yang pertama, jika beban listrik yang disusun secara paralel itu memiliki tahanan yang berbeda, maka arus listrik yang mengalir ke masing-masing beban kelistrikannya itu menjadi tidak sama besar. Nah, yang kedua ialah rangkaian listrik yang disusun secara paralel akan membutuhkan jumlah kabel itu lebih banyak. Jadi pengeluaran untuk rangkaian paralel ini tuh lebih mahal. Nah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua ialah berdasarkan gambar di samping, berapakah muatan total yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, di sini gambarnya itu seperti ini. Jadi gambarnya itu seperti ini. Di sini ada C4, dia satu. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar dari skalar tersebut. Kemudian kita cari dengan menggunakan rumus 1/CS sama dengan 1/C2 ditambah 1/C3 sama dengan 1/CS sama dengan 1/1 tambah 1/1. Ini kenapa bisa 1 bisa 1? Karena diketahui ialah C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 1. Maka di sini juga dituliskan dimasukkan 1. Selanjutnya 1/CS sama dengan 2. Nah, kita pindah posisi. Jadi 2CS sama dengan 1. Terus ubah lagi posisinya jadi CS sama dengan 1/2 MF. Selanjutnya kita cari CP-nya. Menggunakan rumus CP sama dengan C5 tambah C4. Nah, C5 tadi kan ini. Dapatkan C5 1/2 MF. Dimasukkan C4-nya itu 1. Jadi dimasukkan 1/2 ditambah 1. Jumlahnya 3/2 MF. Nah, selanjutnya di sini kita cari lagi sama seperti yang sebelumnya.
1 per C5 sama dengan 1 per CP tambah 1 per CS. Ini rumusnya. Selanjutnya 1 per CS sama dengan 1 per 3 per 2 tambah 1 per 1. Kenapa bisa 3 per 2? Karena didapatkan di sini 3 per 2. Satunya dapat karena rumusnya, berarti CP-nya itu 3 per 2 kan. Nah, terus 1 per CS sama dengan 2 per 3 tambah 1 per 1. 1 per CS sama dengan 5 per 3. Penjumlahan dari ini CS sama dengan 3 per 5. Ini dibalikan atau diputar karena untuk menghilangkan satunya ini. Selanjutnya kita cari CP-nya menggunakan yang ini. Jadi CP sama dengan C5 tambah C1 sama dengan 3 per 5 dimasukkan tambah C1-nya 1 karena ini 1. Dijumlahkan hasilnya 8 per 5 mF. Sekarang kita cari Q-nya. Q sama dengan rumusnya C tot kali V sama dengan 8 per 5. Ini C totalnya dikali 10 voltnya sama dengan 16 MC. Kita ubah menjadi seperti ini, jadi 1,6 kali 10 pangkat min 5C. Ini hasilnya.